confidence, but he does go a little bit hot and a little bit wide, and Bagnaia was able to regain that third place. Bagnaia's coming under big pressure once again for Acosta. This time. Kalah duel, Pedro Acosta puji habis Francesco Bagnaia usai MotoGP Aragon 2025. Alcanis, pembalap KTM Red Bull, Pedro Acosta, sanjung habis Francesco Bagnaia usai MotoGP Aragon 2025. Sebab, Pedro Acosta kalah duel dalam balapan tersebut. Acosta menyebut Bagnaia sebagai sosok yang gentleman. Pasalnya, Bagnaia sangat bersih dalam bertarung. Satu duel sengit Francesco Bagnaia dan Pedro Acosta. Acosta dan Bagnaia berduel sengit pada awal balapan yang berlangsung di sirkuit Motorland Aragon, Minggu 8 Juni 2025. Keduanya saling bertarung sengit untuk posisi ketiga pada lap kedua hingga keempat. Namun pada akhirnya, Bagnaia berhasil keluar dari bayang-bayang Acosta dan mengamankan posisi ketiga hingga garis finish. Sementara itu, Baby Shark julukan Acosta mengakhiri balapan di posisi keempat. Dua puji habis Bagnaia. Acosta pun mengilas balik soal duel sengitnya melawan Bagnaia. Rider berusia 21 tahun itu mengakui sulit untuk menyalip Pecco, panggilan akrab Bagnaia, karena motornya sangat cepat. Sejujurnya, satu-satunya strategi saya hanyalah mencoba menahannya, tapi masalahnya adalah di salah satu lap saya nyaris menabraknya dari belakang di tikungan 1 dan saya melebar. Setelah itu saya hanya menjalani balapan saya, ujar Acosta, dilansir dari Crash, Selasa, 10 Juni 2025. Karena dia memang lebih cepat atau lambat dia akan menyalip saya dan menjauh karena mereka lebih cepat 0,2 detik per lap dibanding saya, sambungnya. 3. Taruh hormat ke Bagnaia. Acosta menyadari dirinya memang bakal kalah melawan Bagnaia. Namun dia menaruh rasa hormat setinggi langit karena Pecco bertarung sangat bersih layaknya seperti seorang gentleman. Itu adalah pertarungan yang cepat atau lambat, pasti saya kalah. Tapi tetap saja, saya menikmati 5 lap pertama. Itu luar biasa. Dan Pecco juga seorang gentleman, dia sangat bersih saat bertarung di lintasan, ungkap dia. Saya rasa itu pertarungan yang bagus. Bahkan, saya rasa saya sempat memaksanya melebar sedikit, dia juga memaksa saya melebar di tikungan terakhir. Saya sangat menikmati duel itu dengannya, pungkas Acosta. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengakhiri tes MotoGP Aragon 2025 di posisi ketiga dengan banyak indikasi yang berguna untuk kejuaraan musim ini. Hasil ini didapat Marquez setelah benar-benar mendominasi akhir pekan Aragon dengan kemenangan sprint race dan balapan utama. Sementara itu, Francesco Bagnaia mengakhiri sesi di posisi ke-9. Kami berkonsentrasi hampir sepanjang hari pada paket aerodinamis baru karena uji coba berikutnya akan dilakukan di Misano dan sudah terlambat untuk mengesahkan paket aerodinamis baru, kata Marquez dilansir bolasport.com dari GP1. Ada beberapa hal positif meskipun dengan versi standar jaraknya sangat dekat dan diperlukan beberapa pekerjaan penyeimbangan. Setelah mencoba berbagai kombinasi, sekarang kami harus memilih yang terbaik. Apakah lebih baik mencoba sendiri atau di slipstream? Banyak perubahan, tetapi dengan sendiri memungkinkan Anda melakukan pengaturan yang lebih tepat karena di belakang seseorang mesin juga berperilaku berbeda dan gaya tekan ke bawah berkurang. Seperti rekan setimnya, Francesco Bagnaia, pembalap asal Cervera tersebut mencoba cakram rem yang lebih besar. Bagi saya, tidak ada perbedaan, hanya tentang suhu dan bobot yang sedikit lebih berat. Dengan 355 mm, Anda memiliki lebih sedikit umpan balik saat pengereman, tetapi lebih banyak tenaga di lintasan lurus, tutur Marquez. Namun, di sini, Anda hanya bisa memaksimalkannya di tikungan 1 dan 16 karena di tikungan lain Anda tidak mengerem sepenuhnya. Ketika ditanya apakah ia sempat membandingkan antara perilaku Michelin 2025 dan 2026, juara dunia 8 kali itu menjawab, tidak, karena Ducati tidak bertanya kepada saya. Bagaimanapun, saya mengikuti program yang sudah melibatkan cukup banyak putaran dengan yang baru tadi pagi saya mencatat waktu 1 menit 45,7 detik.
Marquez kini sudah kembali ke performa terbaik setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan dan masalah fisik, khususnya di lengan kanannya. Meski begitu, pembalap 32 tahun itu masih tetap melakukan komunikasi dengan dokter yang mengoperasinya. Saya selalu berhubungan dengan dokter yang mengoperasi saya. Saya belum menjalani pemeriksaan apapun akhir-akhir ini, ujar Marquez. Meskipun terkadang saya merasa sakit, tetapi itu normal setelah 4 kali operasi. Bagaimanapun, mereka hadir di Jerez dan di sini juga. Bahkan dari yang pertama tidak tahu apa-apa tentang sepeda motor dan sekarang dia telah menjadi penggemar, bahkan dia datang untuk menonton 2 edisi terakhir YP Jerez dan bersenang-senang. Pembalap berusia 32 tahun itu kemudian menjernihkan keraguan tentang perbedaan antara YP24 dan YP25 yang dikendarainya. Itu motor yang sama persis. Sekarang kami memperkenalkan pembaruan, tetapi jika salah satu dari kami, para pembalap pabrik, menginginkan motor Alex Marquez, ia dapat memilikinya, ucap Marquez. Alcanis, pembalap KTM Red Bull, Pedro Acosta, sanjung habis Francesco Bagnaia usai MotoGP Aragon 2025. Sebab, Pedro Acosta kalah duel dalam balapan tersebut. Acosta menyebut Bagnaia sebagai sosok yang gentleman. Pasalnya, Bagnaia sangat bersih dalam bertarung. Satu duel sengit Francesco Bagnaia dan Pedro Acosta. Acosta dan Bagnaia berduel sengit pada awal balapan yang berlangsung di sirkuit Motorland Aragon, Minggu 8 Juni 2025. Keduanya saling bertarung sengit untuk posisi ketiga pada lap kedua hingga keempat. Namun pada akhirnya, Bagnaia berhasil keluar dari bayang-bayang Acosta dan mengamankan posisi ketiga hingga garis finish. Sementara itu, Baby Shark julukan Acosta mengakhiri balapan di posisi keempat. 2 puji habis Bagnaia. Acosta pun mengilas balik soal duel sengitnya melawan Bagnaia. Rider berusia 21 tahun itu mengakui sulit untuk menyalip Pecco, panggilan akrab Bagnaia, karena motornya sangat cepat. Sejujurnya, satu-satunya strategi saya hanyalah mencoba menahannya, tapi masalahnya adalah di salah satu lap saya nyaris menabraknya dari belakang di tikungan 1 dan saya melebar. Setelah itu saya hanya menjalani balapan saya, ujar Acosta, dilansir dari Crash, Selasa, 10 Juni 2025. Karena dia memang lebih cepat atau lambat dia akan menyalip saya dan menjauh karena mereka lebih cepat 0,2 detik per lap dibanding saya, sambungnya. 3. Taruh hormat ke Bagnaia. Acosta menyadari dirinya memang bakal kalah melawan Bagnaia. Namun dia menaruh rasa hormat setinggi langit karena Pecco bertarung sangat bersih layaknya seperti seorang gentleman. Itu adalah pertarungan yang cepat atau lambat, pasti saya kalah. Tapi tetap saja, saya menikmati 5 lap pertama. Itu luar biasa. Dan Pecco juga seorang gentleman, dia sangat bersih saat bertarung di lintasan, ungkap dia. Saya rasa itu pertarungan yang bagus. Bahkan, saya rasa saya sempat memaksanya melebar sedikit, dia juga memaksa saya melebar di tikungan terakhir. Saya sangat menikmati duel itu dengannya, pungkas Acosta. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengakhiri tes MotoGP Aragon 2025 di posisi ketiga dengan banyak indikasi yang berguna untuk kejuaraan musim ini. Hasil ini didapat Marquez setelah benar-benar mendominasi akhir pekan Aragon dengan kemenangan sprint race dan balapan utama. Sementara itu, Francesco Bagnaia mengakhiri sesi di posisi ke-9. Kami berkonsentrasi hampir sepanjang hari pada paket aerodinamis baru karena uji coba berikutnya akan dilakukan di Misano dan sudah terlambat untuk mengesahkan paket aerodinamis baru, kata Marquez dilansir bolasport.com dari GP1. Ada beberapa hal positif meskipun dengan versi standar jaraknya sangat dekat dan diperlukan beberapa pekerjaan penyeimbangan. Setelah mencoba berbagai kombinasi, sekarang kami harus memilih yang terbaik. Apakah lebih baik mencoba sendiri atau di slipstream? Banyak perubahan, tetapi dengan sendiri memungkinkan Anda melakukan pengaturan yang lebih tepat karena di belakang seseorang mesin juga berperilaku berbeda dan gaya tekan ke bawah berkurang. Seperti rekan setimnya, Francesco Bagnaia, pembalap asal Cervera tersebut mencoba cakram rem yang lebih besar. Bagi saya, tidak ada perbedaan, hanya tentang suhu dan bobot yang sedikit lebih berat.